Sinar mentari dari timur masih terlihat remang-remang karena tertutup kabut pagi. Dari sebuah rumah sederhana, terlihatlah anak remaja laki-laki yang sibuk keluar masuk rumah dengan membawa kardus dan beberapa kantung plastik. Kemudian ia tata di atas sebuah mobil pick-up berwarna putih. Terlihat juga sosok bapak-bapak parubaya dan ibu-ibu berhijab yang tak kalah sibuknya. Ya, mereka adalah Pak Toto, Ibu Harni dan putranya yang bernama Husain. Begitulah aktivitas pagi hari di dalam keluarga mereka, di mana mereka di setiap pagi harinya harus menyiapkan barang dagangan beberapa jenis ikan laut untuk dibawa ke toko yang ada di pasar milik mereka. Husain sendiri masih sekolah dan baru duduk di kelas 2 sekolah menengah pertama. Meskipun anak bungsu dari dua bersaudara, Husain termasuk anak yang rajin, pintar, dan tidak suka neko-neko. Bahkan, dia termasuk anak yang aktif dalam kegiatan di sekolahnya. Setelah semua barang dagangan itu sudah selesai mereka naikkan ke atas mobil, Husain pun segera menghampiri Pak Toto dan Bu Harni yang hendak berangkat ke pasar untuk sekali lagi meminta izin mengikuti acara berkemah selama 3 hari yang diadakan di sekolahnya. Walaupun beberapa hari lalu Husain sudah menyampaikan hal itu kepada kedua orang tuanya, Pak Toto dan Bu Harni pun yang mendengar permintaan itu dari anaknya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Yang disusul, Pak Toto memegang pundak anak laki-lakinya itu lalu berucap, "Ingat, ingat selalu pesan Bapak. Sekolah yang rajin dan selalu jadi anak yang jujur. Bagaimanapun situasinya dan dimanapun kamu berada, karena kelak kejujuranmu lah yang akan membuatmu selalu dihargai." Husain pun tersenyum, kemudian ia mencium tangan bapaknya. Pagi hari itu pun, Pak Toto dan Bu Harni pun mulai disibukkan dengan urusan perdagangan di toko mereka. Sedangkan Husain sendiri mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatan pramuka di sekolahnya sampai malam. Ya, di malam pertama itu, acara kemah diisi dengan pertunjukan seni tari-tarian dan sebagainya. Dan malam itu juga, Husain pun didatangi kakak laki-lakinya yang bernama Hendra hanya untuk sekedar melihat keadaan Husain. Di tengah-tengah acara kemah itu, tiba-tiba saja turun hujan yang sangat deras dan terpaksa acara malam itu pun harus diakhiri. Anak-anak peserta pramuka itu pun segera diarahkan para pembimbing untuk segera masuk ke dalam tendanya masing-masing termasuk Husain, sedangkan Hendra, kakak Husain pun segera berpamitan kepada adiknya untuk segera pulang. Di dalam tenda malam itu, perasaan Husain pun merasa tidak tenang. Ya, meskipun sudah larut malam dan aktivitas sedari tadi pagi yang cukup melelahkan, nyatanya tak mampu membuat matanya untuk segera terpejam. Hingga waktu pun hampir menjelang subuh, ia baru bisa memejamkan matanya. Dan dalam pejaman mata yang hanya sesaat itu, Husain sempat bermimpi didatangi ayahnya yang sambil tersenyum seraya mengelus kepalanya, kemudian memakaikan peci yang biasa dikenakan bapaknya itu di kepala Husain. Dan karena waktu itu sudah subuh, mimpi itu pun pada akhirnya harus berakhir setelah temannya membangunkan Husain untuk menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Husain yang baru bangun waktu itu pun tak memperdulikan lagi apa arti mimpinya barusan. Ia langsung saja bergegas menuju ke arah masjid yang ada di lingkungan sekolah itu dan langsung ikut menunaikan sholat subuh berjamaah bersama teman-temannya. Setelah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh, Husain yang baru keluar dari masjid dan hendak memakai sepatunya pun sedikit dikejutkan dengan kedatangan sepupunya yang bernama Rudi. Husain pun kala itu langsung bertanya kepada Rudi, "Loh, ngapain kamu di sini, Rud?" "Gak apa-apa, pulang yuk," ajak Rudi. Dengan raut wajah yang bingung, Husain pun kembali bertanya, "Pulang? Pulang bagaimana? Ini acaranya belum selesai. Emangnya ada apa sih?" Dan tanpa menjelaskan apa-apa, Rudi pun terus memaksa Husain dan mengajaknya untuk pulang. "Sudah, ayo pulang aja. Nanti aku kasih tahu kalau sudah sampai rumah. Tadi aku udah izinin kok ke guru dan pembimbingmu."
Di tengah-tengah perbincangan itu, tiba-tiba datanglah salah satu guru Husain yang juga ikut mengawasi acara perkemahan itu lalu berkata, "Sudah, kamu pulang saja, gak apa-apa. Ada acara yang lebih penting di rumahmu," ucap guru muda itu. Meskipun Husain masih bingung dengan semuanya, ia pun pada akhirnya ikut pulang dengan Rudi yang mengendarai sepeda motor. Dalam perjalanan pulang, Husain selalu bertanya, ada acara apa? Karena Husain sendiri benar-benar bingung dan tidak tahu akan acara apa ini maksud Rudi. Ditambah lagi tadi malam kakaknya yang baru saja datang untuk menjenguknya tidak bercerita apa-apa. Rudi yang kala itu sambil mengendarai sepeda motor hanya menjawab, "Sudah, nanti kamu juga tahu sendiri kalau sudah sampai rumah." Dan Rudi pun di sini semakin memacu sepeda motornya dengan menambah kecepatan supaya cepat sampai di rumah. Dan tak berselang lama, sampailah mereka di depan rumah Husain. Husain yang baru saja turun dari sepeda motor pun terlihat bingung dengan apa yang ia lihat. Seakan-akan bertanya dalam hati, ada acara apa ini? Kenapa di pagi buta seperti ini banyak sekali tetangganya yang kala itu berkumpul di rumahnya? Ditambah lagi, terlihat juga beberapa kerabat yang terlihat menangis histeris ketika melihatnya yang baru saja pulang. Tentu, hal itu pun semakin membuatnya bingung. Husain pun langsung bergegas masuk ke dalam rumah dan apa yang ia lihat seakan menjawab semua pertanyaan yang tadi menggelayut di benaknya. Ya, Husain yang baru masuk di dalam rumah pun kaget ketika melihat tubuh sang ayah kala itu sudah terbaring kaku di atas meja dengan diselimuti kain jarik. Husain pun saat itu hanya bisa menatap jenazah sang ayah dan tak mampu mengucapkan kata-kata. Bahkan sekedar untuk menangis ia tak mampu. Tubuhnya seakan terkunci dan hanya bisa termangu melihat semua itu. Seakan-akan pikirannya terisi banyak sekali pertanyaan. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Sakit apa sebenarnya ayah? Tapi semua pertanyaan itu seakan-akan hanya bisa ia pendam tanpa sanggup menanyakan ke orang-orang yang berada di sana. Bahkan pelukan dari sang kakak yang disertai dengan derayan air mata pun seakan tak mampu untuk menyadarkan dirinya yang tengah tertegun karena ia masih tak percaya dengan apa yang sudah dilihat. Sampai pada akhirnya suara lirih yang terdengar di dekat telinganya lah yang menyadarkan Husain. Yang sabar ya Leh, semua ini sudah takdir. Dan suara itu ternyata berasal dari tantenya Husain. Dan seketika Husain pun terduduk lemas, air matanya mengalir deras seakan tak terbendung lagi. Beberapa tetangga dan para kerabat Husain pun berusaha menenangkan dan mencoba menguatkan Husain pagi itu. Tak heran jika Husain terlihat teramat syok dengan semua itu karena ia sendiri tahu jika Pak Toto ayahnya tidak pernah memiliki riwayat penyakit. Bahkan kemarin sebelum ia berangkat sekolah, ia masih melihat sang ayah yang baik-baik saja dan berangkat ke pasar bersama ibunya seperti hari biasanya. Dan singkatnya, pemakaman almarhum Pak Toto pun dilakukan di siang hari itu juga. Husain yang sudah mulai tenang dan sepulang dari pemakaman pun bertanya kepada kakaknya, "Sebenarnya ayah sakit apa?" Hendra kakak Husain pun menjelaskan kalau kemarin bapaknya hanya mengeluhkan pusing dan sempat meminta untuk dikerik sama ibu. Dan setelah selesai kerikan, bapak pun langsung masuk ke kamar untuk tidur sampai pada akhirnya waktu menjelang subuh ibu pun membangunkannya, tapi ternyata bapak pun sudah meninggal dunia. Sesaat di sini, Husain pun teringat kembali akan mimpinya di subuh kala itu, di mana ia ketika tidur di tenda bermimpi kepalanya diusap oleh sang ayah. Yang pada akhirnya di sini Husain pun memahami arti dari mimpi itu. Mungkin itulah pertanda akan kepergian sang ayah untuk selama-lamanya. Sepeninggalan sang ayah, Husain pun semakin giat membantu Bu Harni untuk menyiapkan semua barang dagangannya. Bahkan tak jarang ketika libur sekolah, Husain pun ikut membantu berdagang di pasar. Sedangkan Hendra kakaknya memilih untuk bekerja di luar kota. Selang beberapa bulan berlalu, Husain pun mulai sering mengalami mimpi-mimpi aneh.
di mana ia sering melihat sosok wanita cantik yang didampingi seekor harimau belang dan di belakangnya dikawal beberapa pengawal. Meskipun mimpi aneh itu sering muncul di dalam tidurnya, Husain pun mencoba untuk mengabaikan mimpi itu dan menganggapnya hanyalah bunga tidur belaka. Sampai pada suatu ketika, ada keanehan di toko tempatnya ibu berjualan ikan, di mana waktu hari Minggu, Husain yang sedang libur sekolah ikut ke pasar dengan sang ibu. Husain yang kala itu baru sampai di depan toko dan hendak membuka pintu itu pun heran dengan terlihatnya bunga yang bertaburan di depan toko mereka, bahkan bukan hanya bunga. Kala itu juga terlihat butiran kacang hijau, bahkan bangkai tikus. Husain pun yang penasaran sempat bertanya kepada ibunya, "Bu, ini bunga apa? Dan kenapa bisa ada bangkai tikus di sini?" "Gak tahu, Leh. Sudah 3 hari ini selalu ada seperti ini," jawab Bu Harni dengan wajah yang terlihat cemas. Ya, meskipun teror taburan bunga itu sampai sekarang belum membawakan dampak negatif terhadap usaha ataupun keluarganya, tapi wajar saja jika Bu Harni merasa cemas dan khawatir. Meskipun dengan penuh rasa penasaran, akhirnya Husain dan Bu Harni pun membersihkan bunga-bunga yang terlihat berserakan di depan toko mereka dan mulai berdagang seperti biasa. Pada malam harinya, mimpi yang Husain alami pun semakin aneh dan semakin mengerikan, di mana di dalam mimpinya itu terlihat sosok harimau yang sedang berkelahi dengan makhluk kerdil yang memiliki kuku panjang dan telinga yang lancip. Tak berselang lama kembali, muncullah wanita cantik berpakaian seperti ratu yang sebelumnya sering Husain lihat di mimpi-mimpinya yang lalu. Setelah melawan sosok makhluk kerdil itu, harimau itu pun mendekati wanita berpakaian ratu dan sesaat kemudian menghilang. Teror taburan bunga dan bangkai tikus di toko Bu Harni pun terus berlanjut, dan mimpi aneh yang dialami Husain pun juga selalu mendatangi tidurnya setiap malam. Hanya saja, mimpi yang ia alami selalu didatangi makhluk yang berbeda seakan ingin mencelakainya. Selain mimpi dikejar-kejar makhluk kerdil mengerikan, Husain pun juga pernah bermimpi hendak ditangkap sosok besar berbadan hijau dan bertaring panjang. Akan tetapi, dalam setiap mimpi buruknya itu, ia selalu ditolong oleh harimau. Dalam beberapa hari berlalu, toko ibunya diteror dengan adanya taburan bunga, dan Husain yang selalu dihantui mimpi buruk pada akhirnya di malam ke-11, Husain pun kembali bermimpi didatangi laki-laki tua bersama seekor ular besar yang terlihat memiliki tanduk kecil di kepalanya. Meskipun tanpa ada kata-kata yang terucap dari kakek itu, tapi Husain bisa melihat dari tatapan matanya jika kakek itu ada niatan buruk pada dirinya. Ya, dalam mimpi itu, Husain pun dikejar-kejar oleh ular besar itu. Husain yang sudah merasa terpojok dan sudah tak bisa lari lagi, pada akhirnya dikejutkan dengan kedatangan sosok harimau dan sosok putri cantik yang selalu menolongnya dalam setiap kejaran makhluk mengerikan yang ada di mimpinya itu. Terlihat harimau itu secara membabi buta mencakar dan mencengkram ular itu. Di sisi lain, Husain juga melihat kakek yang bersama ular besar itu pun sudah terduduk sambil menundukkan kepalanya dengan sedikit darah yang terlihat keluar dari mulutnya di hadapan putri cantik yang selalu datang bersama harimau. Meskipun tak melihat percakapan antara putri pemilik harimau dan kakek tua itu, tapi dalam mimpi itu Husain dengan jelas mendengar suara kakek-kakek itu yang menyebutkan nama Karti berulang-ulang kali. Yang sesaat Husain pun lalu terbangun dari tidurnya dengan nafas yang tersengal-sengal dan keringat yang membasahi sekujur badannya. Di pagi harinya, Husain pun memutuskan untuk izin tidak masuk ke sekolah dan memilih untuk menemani sang ibu berjualan di pasar. Husain dan ibunya sedikit heran karena di pagi itu di depan toko tempat mereka berjualan sudah tidak ada lagi taburan bunga. Tapi hal itu tidak terlalu mereka pikirkan. Mereka pun langsung membuka pintu toko. Tapi baru saja mereka membuka toko, tiba-tiba mereka dihampiri oleh Budian. Ya, Budian sendiri adalah seorang penjual daging sapi yang kebetulan tokonya berhadap-hadapan dengan toko milik Bukarti.
Kedatangan Ibu Dian waktu itu adalah untuk memberitahukan kabar atas meninggalnya Bu Karti dan bermaksud mengajak Bu Harni untuk pergi takziah bersama nanti siang. Ibu Harni yang mendengar kabar itu pun sedikit terkejut karena Bu Karti sendiri kemarin masih terlihat baik-baik saja dan masih berjualan. Ya, Bu Karti sendiri adalah salah satu pedagang yang ada di pasar itu juga, di mana Bu Karti sendiri adalah penjual cabai yang tempat jualannya tidak terlalu jauh dari toko ibunya Husain dan juga Budian. Di sini Bu Harni pun langsung menyetujui ajakan Budian yang kemudian Budian sendiri langsung kembali ke lapak dagangannya. Husain yang mendengar percakapan itu pun kembali teringat akan mimpinya tadi malam, di mana di dalam mimpinya itu kakek tua itu menyebutkan nama Karti berulang kali. Husain pun bertanya kepada ibunya, "Bu, apa sebelumnya ibu ada masalah dengan Bu Karti?" Dengan ekspresi kaget atas pertanyaan Husain pun Bu Harni menjawab, "Tidak." Jawaban simpel Bu Harni yang kemudian balik tanya ke Husain, "Memangnya kenapa, Le? Kok tiba-tiba kamu nanya begitu?" Husain pun lalu menceritakan akan mimpinya soal kakek tua yang mengejarnya bersama seekor ular besar tadi malam, di mana di akhir mimpinya itu kakek-kakek tua itu menyebutkan nama Karti. Sesaat di sini Bu Harni terdiam mendengarkan cerita anaknya itu, yang kemudian ia pun berucap kalau sebenarnya Bu Karti itu adalah teman baiknya. Tapi baru 2 bulan lalu terjadi perselisihan antara ia dan Bu Karti, di mana waktu itu ia hendak menagih uang sebesar 7 juta yang dipinjam Bu Karti hampir 1 tahun lalu. Bukan tanpa alasan, Bu Harni menanyakan soal uang itu karena memang uang itu sudah cukup lama dipinjam Bu Karti, ditambah lagi 2 bulan yang lalu ia membutuhkan uang tambahan untuk acara 40 harian sepeninggalan suaminya. Akan tetapi, bukannya membayar hutangnya, Bu Karti justru malah marah-marah tak karuan sambil mengucapkan sumpah serapah kepadanya, dan sejak saat itulah hubungan mereka berdua pun mulai renggang. Husain yang mendengarkan cerita ibunya itu pun mulai berpikir apakah nama Bu Karti yang tadi malam ada di mimpinya, dan apakah dia juga yang menjadi pelaku teror selama ini di toko milik ibunya. Singkat cerita, jam 1 siang itu Husain dan ibunya pun menutup toko tempat mereka berdagang, dikarenakan memang sudah ada janji dengan Budian untuk berangkat takziah bareng ke rumah Bu Karti. Sedangkan Husain pun kala itu memutuskan untuk ikut acara takziah itu, dan sesampainya di rumah Bu Karti, terlihat di depan rumah almarhum Bu Karti berdiri tenda acara yang di bawahnya penuh dengan para tetangga yang berkumpul. Budian dan Bu Harni pun segera masuk ke dalam rumah Bu Karti, sedangkan Husain sendiri memilih untuk ikut duduk di kursi bersama bapak-bapak yang berkumpul di bawah tenda itu. Husain pun di sini sempat bertanya kepada salah satu bapak-bapak berpeci putih yang duduk di sampingnya tentang apa penyebab meninggalnya Bu Karti. Bapak-bapak itu pun menjelaskan kalau penyebab pastinya tentang meninggalnya Bu Karti karena apa mereka semua juga tidak tahu. Yang jelas terlihat luka memar berwarna biru di leher Bu Karti, seperti bekas cekikan ataupun seperti bekas lilitan. Mendengar penjelasan itu pun dengan suara sedikit berbisik, Husain kembali bertanya, "Apa ada kemungkinan dibunuh, Pak?" "Oh, bukan," jawab simpel bapak-bapak tua berpeci itu. Yang dilanjutkan ia menjelaskan kalau tadi malam sempat terdengar teriakan Bu Karti yang tak lama kemudian disusul suara tangisan kedua anaknya dan juga suaminya. Para tetangga yang mendengar hal itu pun lalu bergegas mendatanginya untuk melihat apa yang sudah terjadi, dan waktu itu terlihat Bu Karti yang sedang tergeletak di lantai kamar sambil memegangi lehernya seakan-akan ada sesuatu yang sedang menjerat lehernya dan ia berusaha untuk melepaskan. Sedangkan suami dan kedua anak perempuannya pun sambil menangis berusaha untuk menenangkan Bu Karti dan melepaskan tangan Bu Karti dari lehernya. Tak berselang lama, keranda yang berisikan jenazah Bu Karti pun diangkat keluar dari rumah untuk dibawa ke pemakaman.
Bu Arni pun memutuskan untuk langsung pulang bersama Husain tanpa mengikuti acara penguburan jenazah Bukarti di pemakaman. Sedangkan Budian pun tetap di sana untuk ikut menyaksikan prosesi pemakaman itu. Dan sesampainya di rumah, Husain yang kala itu sudah selesai menjalankan ibadah sholat zuhur, kemudian pun tiduran di kamar. Ia masih kepikiran dengan semua peristiwa itu. Ia bertanya dalam hati, apakah ini semua ada hubungannya antara teror di toko dan mimpi buruknya akhir-akhir ini? Dan apakah nama Bukarti yang didengar di mimpinya tadi malam adalah benar nama Bukarti, teman ibunya yang baru saja meninggal dunia? Dari sekian banyak pertanyaan yang ada di benaknya kala itu, ia pun sendiri bingung harus mencari jawaban dari siapa. Sampai pada akhirnya ia teringat dengan Pak Arif, guru ngajinya ketika kecil. Ya, Husain sendiri tahu kalau Pak Arif sendiri selain pandai dalam ilmu agama, ia pun juga menguasai ilmu kebatinan yang cukup mumpuni. Sehingga ia pun berencana jika nanti malam setelah maghrib akan menemui guru mengajinya sewaktu kecil itu. Setelah ia tahu harus bertanya kepada siapa untuk menemukan semua jawaban dari pertanyaan yang ada di pikirannya itu pun, Husain lalu mulai terlelap untuk sesaat. Sampai pada akhirnya terdengarlah ketukan dari pintu kamarnya yang membangunkan tidurnya di sore itu. Ternyata suara ketukan halus itu berasal dari ibunya, yaitu Bu Harni, yang bermaksud membangunkan Husain untuk segera melaksanakan ibadah sholat asar karena waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore. Meskipun dengan rasa ngantuk dan lelah yang masih mendera tubuhnya, Husain pun bergegas menuju ke kamar mandi lalu melaksanakan ibadah sholat asar. Setelah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim di sore itu, Husain pun merasakan perutnya mulai lapar lalu ia bergegas menuju ke ruang makan. Husain yang sedang makan waktu itu pun terus kepikiran akan semua peristiwa yang sudah menimpa keluarganya hingga pada akhirnya setelah selesai makan ia pun lalu memutuskan untuk menemui Ustadz Arif sore itu juga meskipun kala itu sudah hampir menjelang maghrib. Dengan mengendarai sepeda motor tua milik almarhum bapaknya, Husain pun bergegas menuju ke rumah Ustadz Arif. Yang kebetulan di sore hari itu Ustadz Arif sendiri sedang duduk di depan rumah sambil menunggu azan maghrib. Husain pun langsung mengucapkan salam, yang disusul jawaban salam dari Ustadz Arif yang kemudian mempersilakannya duduk. Husain pun di sini langsung menceritakan semua peristiwa yang sudah ia alami, dari mulai mimpi anehnya beberapa malam terakhir dan juga soal teror yang sudah terjadi di toko ibunya. Husain pun juga menanyakan tentang pertanyaan-pertanyaan yang selalu ada di pikirannya belakangan ini. Apakah mimpi yang ia alami ada hubungannya dengan teror yang terjadi di toko tempat ibunya berdagang? Setelah mendengarkan semua penjelasan Husain, di sini Ustadz Arif pun terlihat terdiam sesaat. Terlihat jika ia sepertinya sedang memikirkan sesuatu, yang kemudian ia pun berucap kalau ia akan datang nanti malam dan membantu Husain untuk mencari tahu akan kebenaran dari rentetan peristiwa yang terjadi kepadanya ataupun teror yang sudah terjadi di toko milik ibunya. Yang kemudian Ustadz Arif pun berdiri dari tempat duduknya lalu mengajak Husain untuk sholat maghrib berjamaah di musola karena memang kala itu sudah terdengar suara azan. Tapi ajakan Ustadz Arif itu Husain tolak karena ia sendiri waktu itu hanya memakai kaos dan celana pendek dan akan melaksanakan sholat maghrib di rumah saja. Sesampainya di rumah, Husain pun langsung melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dengan sang ibu. Dan selesai sholat, Husain pun langsung bertanya kepada sang ibu apakah mungkin yang melakukan teror dengan taburan bunga di toko mereka itu adalah almarhum Bukarti. Dengan tersenyum tipis, di sini Bu Harni pun menjawab, tidak usah dipikirkan lagi. Kan lagi pula tidak terjadi apa-apa kepada kita maupun toko kita. Tidak baik suuzon tanpa adanya bukti. Husain pun kala itu hanya mengangguk tipis dan membalas senyuman sang ibu. Husain pun kembali teringat dengan ucapan Ustadz Arif tadi kalau ia akan mendatanginya malam ini juga. Husain pun segera keluar dan menunggu kedatangan Ustadz Arif di depan rumah. Tapi setelah beberapa lama menunggu, Husain melihat jam tangan yang melingkar di tangan kirinya menunjukkan pukul 9. Akhirnya memutuskan untuk masuk ke kamar lalu beristirahat.
Ia berpikir mungkin Ustadz Arif lupa ataupun sedang ada acara dadakan sehingga tidak bisa datang. Husain yang sedang merebahkan dirinya di tempat tidur itu pun sesaat teringat akan almarhum bapaknya. Ia kembali teringat akan pesan-pesan sang ayah ketika beliau masih hidup, dan tanpa disadari air mata pun mulai mengalir dari kedua matanya. Di tengah renungannya malam itu, tanpa terasa matanya pun terpejam dan ia kembali mengalami mimpi seperti malam-malam sebelumnya. Hanya saja mimpi di malam ini ia hanya melihat wanita yang berpakaian seperti ratu dan seekor harimau peliharaan, tanpa disertai dengan penampakan-penampakan sosok mengerikan yang selalu mengejarnya seperti mimpi-mimpi di malam sebelumnya. Di mimpinya malam itu terlihat sosok sang putri dan harimau belang itu mendekatinya yang sedang berdiri sendirian. Terlihat senyum mengembang dari bibir sosok putri cantik tersebut yang kemudian bertanya, "Di mana gurumu, Cak Bagus?" Belum sempat Husain menjawab, tiba-tiba Husain merasakan ada yang menepuk pundaknya dari belakang, dan setelah Husain menoleh ternyata itu adalah Ustadz Arif. Yang kemudian Ustadz Arif pun melangkah dan berdiri di depan Husain, berhadap-hadapan secara langsung dengan sosok putri yang dikawal oleh sosok harimau belang itu. Meskipun tanpa ada pembicaraan antara Ustadz Arif dan sosok putri tersebut, tapi Husain kala itu melihat jika Ustadz Arif dengan mimik wajah yang serius menatap ke arah sosok harimau belang itu. Tak berselang lama, Ustadz Arif pun menarik tangan Husain sambil berkata, "Sudah, ayo, mari kita pulang." Yang disusul Husain pun terbangun dari mimpinya malam itu. Ia pun yang baru terbangun sesaat kemudian melihat jam dinding yang terpajang di dinding kamarnya. Ya, dia melihat jam yang berlogo klub sepak bola kesukaannya telah menunjukkan setengah 12 malam. Husain pun yang sadar jika ia belum menjalankan kewajiban sholat isya, kemudian bangkit dari tempat tidurnya dan menuju ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah melaksanakan ibadah sholat isya, Husain pun kembali memikirkan mimpi yang baru saja ia alami. Di kursi ruang tamu, ia pun kembali teringat akan ucapan Ustadz Arif jika beliau nanti malam akan menemuinya. Apakah mungkin yang dimaksud Ustadz Arif menemuinya bukan di rumahnya, melainkan di alam mimpinya? Sambil tersenyum tipis memikirkan keanehan di dalam mimpinya itu, Husain pun kembali bergegas menuju kamar tidurnya. Hingga pagi pun menjelang, Husain yang sedang disibukkan dengan aktivitas rutin membantu ibunya menyiapkan dagangan yang akan dibawa ke pasar pagi itu pun dikejutkan dengan kehadiran Ustadz Arif. Husain pun segera mempersilahkan guru ngajinya itu untuk duduk, yang disusul pertanyaan Ibu Harni kepada Pak Arif ada keperluan apa hingga Ustadz Arif datang ke rumahnya pagi-pagi sekali. Dengan tersenyum, Pak Arif di sini menjawab jika kedatangannya hanyalah ingin silaturahmi saja dengan Husain. Yang lanjut, Pak Arif berkata kepada Husain, "Tadi malam kita sudah bertemu kan?" Seakan Husain mengerti kalau pertemuan yang Pak Arif maksud adalah pertemuan di dalam mimpi tadi malam. Husain pun di sini hanya mengangguk, sedangkan Bu Harni sendiri masih terlihat bingung dikarenakan tadi malam Husain tidak keluar rumah dan Pak Arif pun tidak datang bertamu. Lalu kapan mereka bertemu? Meskipun pertanyaan itu ada di pikirannya, tapi Bu Harni memilih diam dan ikut duduk di kursi yang ada di sebelah Husain untuk mendengarkan kisah dari Pak Ustadz Arif. Pak Ustadz Arif pun lanjut berkata, kalau sudah mengetahui semua peristiwa yang ia alami dari mimpi anehnya selama ini dan teror-teror taburan bunga yang ada di toko ibunya. Di sini Ustadz Arif pun menjelaskan, jika sosok putri yang selalu datang bersama harimau yang selalu hadir dalam mimpinya itu adalah jin atau khodam yang mendampingi almarhum bapaknya dulu semasa hidup. Sosok putri dan harimau itu menjadi khodam pendamping almarhum Pak Toto semenjak beliau bekerja di Kalimantan, di mana waktu itu Pak Toto sendiri menolong anak harimau yang terkena jerat yang dipasang para pemburu liar. Dan karena harimau itu adalah peliharaan sang ratu yang selalu hadir di mimpi Husain itu,
Karena kebaikan Pak Toto itulah, maka pada akhirnya ratu dan sosok harimau itu mengabdi kepada Pak Toto. Meskipun Pak Toto sendiri tahu akan sosok yang selalu mengikutinya, tapi tak pernah sekalipun beliau meminta bantuan kepada sosok pendampingnya itu. Sampai akhirnya ketika Pak Toto meninggal dunia dan akhirnya kedua sosok gaib itu memilih Husain sebagai tuannya yang baru. Sedangkan mimpi-mimpi buruk yang setiap malam dialami Husain itu bukanlah hanya sekedar mimpi, melainkan itu adalah gambaran sosok ratu dan harimau yang sekarang menjadi pendamping Husain itu sebenarnya telah melindungimu dan keluargamu dari gangguan teluh yang dikirimkan ke tempat usaha dagang ibu. Dan nama Bukarti yang sempat didengar dari perkataan kakek-kakek tua yang dijumpai dalam mimpi Husain itu adalah benar Bukarti, teman ibumu yang berdagang di pasar, dan dia pula lah yang melakukan teror dengan cara menebar bunga di depan toko ibu dengan tujuan mengganggu dagangannya. Akan tetapi sosok yang Bukarti dan dukunnya kirimkan itu selalu bisa diusir oleh khodam ratu dan harimau yang sekarang selalu ikut dengan Husain. Sampai pada akhirnya ketika di mimpi Husain yang dikejar ular besar itulah, jin kiriman dari dukun suruhan Bukarti sudah dikalahkan oleh harimau pendamping. Dan pada akhirnya jin itu pun berbalik menyerang Bukarti sehingga beliau pun mengembuskan nafas terakhirnya. Mendengar penjelasan dari Ustadz Arif itu, Bukarti pun sontak mengucap istighfar. Seakan-akan ia tak percaya kalau almarhumah Bukarti tega melakukan itu semua, sedangkan Husain pun hanya terdiam dan terlihat memikirkan sesuatu entah apa. Setelah mendengarkan semua penjelasan dari Ustadz Arif dan setelah menjelaskan semuanya, Ustadz Arif pun bergegas berpamitan pulang karena ia tahu kalau Bu Harni harus segera ke pasar untuk berjualan. Dan Husain pun harus masuk sekolah di pagi itu. Sebelum meninggalkan rumah Husain, Ustadz Arif pun di sini sempat berpesan kepada Husain. Ingat ya Sen, kita wajib mempercayai keberadaan makhluk gaib, tapi kita tidak boleh meminta apapun kepada mereka. Tetaplah sandarkan masalahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Segalanya. Husain pun di sini tersenyum, yang kemudian terlihat menganggukkan kepala yang menandakan ia sudah mengerti akan pesan yang disampaikan Ustadz Arif. Selesai. Ya, luar biasa kisah tentang khodam pendamping. Ini apa ya? Saya lebih tertarik dengan kisah sedih di awal kisah ya, ketika dia sedang acara perkemahan tiba-tiba dijemput oleh saudaranya dan melihat ternyata ayahnya sudah menghembuskan nafas terakhir. Ini dapat banget ya di situ sedihnya. Dan semoga kisah tadi bisa menghibur teman-teman semua ya, khususnya para pecinta penikmat horor. Dan kisah barusan adalah kisah kiriman dari salah satu subscriber kita, yaitu Mas Husain yang ada di Pati, Jawa Tengah. Halo Mas Husain, terima kasih ya atas kiriman kisahnya. Jadi kisah ini adalah based on true story ya, kisah nyata yang dialami secara langsung oleh Mas Husain yang ada di Pati, Jawa Tengah. Ya, sekali lagi terima kasih dan semoga almarhum bapaknya ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya kisah juga ya yang mau dibagikan, silakan bisa dikirimkan ke kami melalui nomor telepon yang ada di 0878 4509 4752. Kami ulangi, 0878 4509 4752. Silakan bisa dikirimkan, dan untuk teman-teman mungkin yang sudah mengirimkan pasti sabar ya, harus sabar karena pasti akan kita bawakan, tapi memang butuh waktu untuk menggarapnya. Seperti Mas Husain ini udah agak lama ya, tapi akhirnya dimuat juga di sini. Sekali lagi terima kasih, dan silakan yang punya komentar lain silakan bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan bisa ditulis. Insya Allah kita akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol
jempolnya, tombol like-nya, dan buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya dan juga lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.